Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriana Cahani, NIM 2111280011. Dan saya Aryo Santana, NIM 2111280008. Salam Pramuka. Apa sih itu yang dimaksud dengan administrasi pramuka? Nah, menurut surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 041 tahun 1945 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi satuan pramuka merupakan pengelolaan satuan yang meliputi pengorganisasian, pelaksanaan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan kepramukaan di satuan. Contoh dari administrasi kepramukaan adalah ketika kamu ingin mendaftar di gugus depan kepramukaan, kamu pasti diarahkan untuk mengisi link pendaftaran atau mengisi formulir pendaftaran, melampirkan CV dan TKO terakhir. Nah, itu juga disebut sebagai administrasi di kepramukaan. Setelah kamu diterima menjadi anggota di gugus depan tersebut, kamu pastinya akan disuruh untuk membuat KTA atau kartu tanda anggota. Contohnya seperti saya ini, saya adalah anggota di gugus depan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, saya membuat KTA di Kuarda Bengkulu. Nah, ini juga termasuk di salah satu administrasi kepramukaan. Nah, selanjutnya program kerja Gudeg Kepramukaan. Program kerja Gudeg Kepramukaan menjadi salah satu administrasi yang selayaknya diatur oleh Gudeg Kepramukaan pada setiap tahunnya. Karena program kerja Gudeg Kepramukaan itu adalah acuan dan pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatan di setiap tahunnya. Selanjutnya adalah contoh dari program kerja Gudeg Kepramukaan. Yang pertama adalah latihan rutin. Latihan rutin ini misalnya sudah terjadwal minggu pertama itu hari Sabtu dan Minggu. Hari Minggu pertama itu kita menjelaskan tentang SKU. Dan minggu kedua itu menjelaskan tentang SKK. Nah, itu adalah contoh dari Gudeg kami. Yang kedua ada ujian SKU atau ujian kenaikan pangkat misalnya ya. Dari Bantara kita naik ke Laksana. Selanjutnya ada perkemahan persami, yaitu perkemahan Sabtu Minggu. Nah, perkemahan Sabtu Minggu ini ya jelas tentang namanya, diadakan di hari Sabtu dan Minggu. Yang selanjutnya ada bakti masyarakat. Bakti masyarakat itu contohnya misalnya kita ada kayak bencana alam gitu, kayak kebanjiran. Nah, kita bisa menolongnya. Walaupun kita tidak bisa membantu secara ekonomi, kita setidaknya bisa membantu secara tenaga. Nah, itu adalah contoh dari bakti masyarakat. Nah, selanjutnya ada latihan gabungan. Nah, latihan gabungan ini misalnya kita nih ya, gudeg kita latihan dengan gudeg kampus sebelah. Nah, itu namanya latihan gabungan. Terus ada musyawarah gudeg. Nah, tentu namanya saja sudah musyawarah. Dan di dalam musyawarah itu kita membahas untuk keberlangsungan gudeg kita itu sendiri. Terus yang terakhir ada mengikuti kegiatan di kuartir ranting, cabang, daerah maupun nasional. Kemudian di administrasi kepramukaan ada yang namanya pembukuan. Nah, apa aja sih yang dinamakan pembukuan itu? Nah, yang pertama ada yang buku catatan pribadi, kemudian buku iuran, buku catatan rapat, lookbook, dan buku inventaris. Nah, kemudian selain buku-buku tersebut, ada juga yang namanya pembukuan surat masuk dan surat keluar. Apa sih bedanya? Nah, surat masuk itu adalah seluruh surat-surat yang masuk ke dalam gugus depan. Kemudian surat keluar adalah surat yang kita keluarkan dari gugus depan ke organisasi lain.
harus kita catat dan kita bukukan supaya kita tahu apa saja sih atau surat mana saja sih yang sudah kita keluar dan surat mana saja sih yang sudah kita terima. Nah, kita udah berbicara tentang surat nih. Nah, kita kayaknya kurang pas gitu kalau nggak berbicara tentang gimana sih cara penomoran surat dan apa aja bagian yang ada pada surat. Yang pertama, cara penomoran surat. Cara penomoran surat itu disusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu nomor surat keluar. Yang kedua adalah kode kuartir. Dan yang ketiga adalah kode bidang atau kode gudeg. Nah, selanjutnya nih ya, distribusi pengiriman surat sesuai dengan alamat yang dicantumkan, baik alamat kepada maupun membuat. Nah, ini susunan pembuatan surat. Nah, ini adalah bagian surat. Surat itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kepala surat, yang kedua ada isi surat, yang ketiga ada penutupan surat. Nah, kepala surat nih ya, kepala surat itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah nama organisasi, yang kedua tempat, tanggal, buku, dan tahun. Yang ketiga nomor surat itu sendiri. Yang keempat klarifikasi atau sifat surat tersebut. Yang kelima lampiran. Yang keenam ada perihal atau hal apa yang disampaikan, yang akan disampaikan. Yang ketujuh ada alamat. Nah, selanjutnya ada isi surat. Nah, isi surat ini terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua ada uraian atau maksud yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah kalimat penutup. Nah, ini yang terakhir nih dari bagian surat, yaitu penutup surat. Nah, penutup surat terdiri dari nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat, cap atau stempel dari mana sih surat itu kita berikan atau diberikan. Dan yang terakhir itu ada tembusan. Nah, itu adalah Ulang lagi yuk. ulang apa? Nah, itu tadi yang saya sebutkan adalah bagian-bagian dari surat. Administrasi pramuka memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena di dalam pramuka semuanya harus tercatat dengan rapi dan tersusun dengan benar. Nah, oleh karena itu, sekecil apapun masalah administrasi harus kita perhatikan. Karena apa? Karena dengan masalah kecil itu, masalah yang besar atau pelaksanaan gudeg kita itu akan kacau dengan tidak telitinya kita masalah administrasi. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang administrasi kepramukaan. Nah, apabila ada kesalahan yang kami ucapkan atau masih kurang bisa diterima oleh kalian para audien, kami mohon maaf karena kami di sini sama-sama belajar juga. Dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat baik kepada kami maupun kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Nah, itu yang termalu pelaksanaan pencatatan pribadi. Nah, A few moments later. inventaris kelas. Dan yang terakhir itu ada tembusan. Apaan tuh? Rapi dan tersusun dengan benar. Nah, oleh karena itu, administrasi asik